Ya, saudara, ekonomi melejit kuartal 2, namun bayang-bayang ekonomi kembali minus kuartal berikutnya perlu diantisipasi. Apa strategi pemerintah menjaga momen pertumbuhan? Kita berdialog malam ini dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Oke. Waduh, semangat sekali itu. Ya Luar semangat karena biasa. angkanya bagus, ya kan? Tapi Oke. tadi udah diramalkan katanya mau turun lagi. Ya kan, kan belum terjadi gitu kan. Pak Menteri, ini saya langsung ke pertanyaan Pak Menteri. Ya memang ada momen perbaikan ekonomi ya, cuman kan gini, perbaikan ekonomi itu terjadi saat mobilitas masyarakat belum seketat sekarang. Dan yang Ya, terjadi di Indonesia juga sama seperti negara lain seperti Amerika, Tiongkok yang juga berbalik arah pertumbuhan ekonominya. Nah, pertanyaan saya, strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan. ya, yang pertama sekali lagi kita bagaimana mengkonten Mhm. penularan dari COVID ini. Saya kira saya bicara dengan semua banyak ahli ekonom di berbagai universitas. Saya diskusi dengan pemenang hadiah Nobel ekonomi dan semuanya. Mereka mengatakan yang pertama itu bagaimana Anda bisa mengkonten penularan itu dengan baik. Itu dulu katanya dia. Mhm. Karena hari ini itu jangan diremehkan katanya. Orang itu Hmm. harus sehat dulu gitu. Oh Nah, ya. memang ini yang kita jaga satu. Mhm. Yang kedua, tapi pada saat yang sama kita tidak bisa membiarkan terjadi demand shock gitu. Ya. Jadi masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hmm. Ada pembatasan tetapi demand shock tidak terjadi ya, Hmm. tidak terjadi. Nah, berikutnya yang kita amankan tidak terjadi supply shock. Nah, Oke. supply shock tidak terjadi. Nah, pada saat yang sama paralel dengan itu, production juga tidak mengalami shock sehingga ekspor kita masih jalan. Jadi hal-hal itu tetap kita lakukan karena kalau tidak ya tentu saja kita akan menghadapi kesulitan yang lebih sulit lagi gitu. Mhm. Jadi Mhm. jangan bicara hanya soal pembatasan ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mhm. PPKM ini tidak. Jadi tidak ada resep yang dikatakan cocok untuk siapapun di dunia ini. Yang Mhm. penting prosesnya itu baik gitu ya, prosesnya Mmm. baik. Oke. Nah, dan berulang kali misalnya Bappenas tahun lalu mengenalkan yang rumus Arnold Arti itu. Bagaimana Arnold yang sekarang itu kalau eh, delta itu kan Yap. Arnoldnya itu 6 sampai 8. Kalau Mmm. kita ambil maksimum 8 itu dalam waktu 9 hari itu bisa sampai 586 orang. Mmm. Kalau Mmm. yang lalu itu kalau cuma 2,6 itu kira-kira sekitar hanya 40 orang, Iya. 39 sampai 40 orang dalam 9 Nah, hari. Nah, ini dan kan kita contain, orang mmm. kan harus sehat. Nah, lawannya apa? Untuk mengurangi jumlah orang yang susceptible itu, orang-orang yang rentan itu, ya vaksin. Di seluruh dunia lawannya vaksin. Jadi Mmm. vaksin. Nah, ketika vaksin itu belum tiba pada tempat-tempat itu, maka dilakukanlah PPKM ini. Oh. Ini salah satu cara kita mengkonten dengan metode yang non medis dan non farma. Oke, Gitu. percepatan Ini vaksinasi, penekanan pertama kita di sana. oke, percepatan vaksinasi menjadi solusi, Terus, memaksimalkan tantangan ekonomi tanpa trade off di sisi kesehatan ya, Pak Menteri ya? betul. Oke. Nah, cuman tadi, menyambung apa yang Anda sebutkan soal percepatan vaksinasi. Nah, ini kita juga kan masih tergantung sama, hibah vaksin dari negara lain. Nah, strategi ke depannya seperti apa, Pak Menteri, untuk Ya, percepatan vaksinasi? kita harus membangun kemampuan kita sendiri untuk bisa memiliki vaksin sendiri. Seperti? Teknologi sudah banyak tersedia di luar, kita mesti belajar platform-platformnya seperti apa. Ada yang virus yang diinaktifkan, ada Mmm. yang sifatnya dengan platform protein rekombinan, Mmm. ada yang dengan mRNA dan seterusnya. Jadi ya kita tinggal lihat. Sekarang kita mulai dengan protein rekombinan. Nah, Mmm. setidak-tidaknya kita sudah coba memasuk ke situ dan mudah-mudahan kita bisa membuat untuk kepentingan nasional kita. Dalam waktu Karena dekat bisa, Pak Menteri?
Ya memang kita tidak bisa mengatakan itu dalam waktu dekat. Ah, Karena yang vaccination gap itu bukan hanya terjadi di Indonesia, itu di mhm, seluruh dunia. mmm, Kapasitas seluruh dunia untuk memproduksi vaksin itu terbatas. Ya, kira-kira yang tersedia sekarang itu hanya bisa separuh dari jumlah yang dibutuhkan oleh dunia. mmm, Karena itu mereka melakukan bertahap. Ada mmm, dengan skenario Gavi, COVAX yang sedang oke, kita lakukan. Tapi mmm, kan masing-masing negara mendapatkan kuota tertentu, kan begitu. oh Dan ya, tidak boleh satu negara pun tertinggal di sini. Dan tidak boleh juga satu komunitas tertinggal dalam hal ini. Nggak mhm. mungkin Indonesia lebih bagus dari Australia atau Australia lebih bagus dari Indonesia dan Amerika lebih bagus, dan nggak bisa. Oke, tapi dengan pasokan, vaksin yang tadi terbatas, nah kita kan juga punya target herd immunity di akhir tahun ya Pak Menteri. Nah itu Ya itu gimana kita kita kejar. mempercepat itu? Sekarang kita sudah punya itu, kita sudah Mmm, punya confirm untuk mendapatkan 440-an juta dosis mhm, vaksin ke depan, dan saya kira itu cukup, dan mudah-mudahan kita bisa mengejar sampai akhir tahun ini untuk setidak-tidaknya semua sudah komplit di vaksin 2 kali. Nah, tahun oke, depan nanti kita kalau seluruh dunia juga mereda, nah kita lihat lagi. Tetapi tetap saja saya kira vaksinasi itu akan diperhitungkan di tahun depan. oke, Jadi kalau orang mengatakan nanti akibat dari mobilitas yang dibatasi pada bulan-bulan ini tentu punya pengaruh dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mhm, berikutnya di dalam triwulan ini. Tetapi mmm. jangan kemudian itu dianggap wah ini sesuatu yang yang aneh gitu. Ya tidaklah saya kira. Oke, Itu tapi lantas kira-kira kalau dari, ramalan pemerintah dengan, tadi kita sadar bersama ada pembatasan mobilitas, tapi satu sisi tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah mengejar, percepatan vaksinasi kuartal 3. Apakah gini kita gini, masih optimis tidak gini gini mencatatkan gini. minus, Pak Menteri? Optimisme tetap harus dong, sebagai bangsa kita harus optimis. Nggak Aha, mungkin. Kan 7,07% ini kan karena low base effect dari iya, Q2 yang lalu kan. mhm, Sekarang kita lihat waktu Q3 yang lalu dia terkontraksi berapa. mmm, Nah, kalau orang meramalkan tahun ini kita gimana? Tapi hitungan Bappenas sebenarnya, kira-kira kalau kita bisa bertahan sampai dengan full year 4%, mudah-mudahan rata di Q3, Q4 ini harusnya rata-rata kita bisa 5%. Ya. 5%? Memang kita belum menghitung dengan penurunan dengan mobilitas ini. Itu Mmm, pada waktu sebelum terjadinya ini. Sekarang kita akan hitung kembali itu. mhm, Tetapi optimisme itu tetap ada. Ya, optimisme masih ada, 5% angkanya gede banget sih, Pak. ya enggak, ini kan saya bilang kalau Kalau kita ingin mencapai full year 4%, mhm, kalau maka Q3 dan Q4 itu rata-rata harus mencapai 5%. Ini hitungan matematika biasa. iya iya, Kalau oke, kita ingin mencapai 4% itu, mhm, nah apakah kita bisa mhm, Q3 itu 5%? Apakah Q4 itu kita bisa 5%? oke, Itu pertanyaannya. mhm, iya Apa yang harapan harus kita lakukan? Pertama, mengkonten itu, melakukan bagaimana supaya penyebaran dari virus ini tidak kemana-mana, dan kemudian akhirnya memandekkan seluruh aktivitas ekonomi kita. iya iya, Kan sekarang yang sudah kita lakukan bahwa pemerintah menjaga social caution itu, mmm, demand shock itu tidak terjadi. Kalau demand oke. shock terjadi kan terpukul yang namanya konsumsi rumah tangga. Ya Kan hari ini targetnya berarti target tadi kuartal 3 dan 4 cukup, besar, semoga itu dapat kita capai Pak Menteri. Cuma pertanyaan berikutnya Pak, saya potong maaf. Ini soal sejumlah data yang nggak bersahabat Pak Menteri. Pengangguran ada 8,75 juta orang, jumlah warga miskin pada Maret 2021 itu 27,54 juta orang. Artinya ya, kan PR kita itu sangat banyak gitu di oh tengah iya, pandemi seperti ini. ya, Nah ya apa langkah betul. extraordinary yang tengah disiapkan oleh regulator? Ya, pertama begini, pandemi ini juga menunjukkan bahwa banyak jenis-jenis pekerjaan yang nanti setelah pasca pandemi itu mungkin akan hilang. Itu juga jutaan jenis Hmm, pekerjaan akan hilang. hmm, Sehingga pada saat yang sama itu diperlukan tenaga kerja dengan skill tertentu, begitu. Ini luar biasa, tapi netonya itu akan menciptakan 9 juta oke. permintaan
Kalau kita bicara saja soal digital misalnya ya, itu kira-kira ada 85 juta mungkin potensi yang akan hilang, tetapi akan ada 97 juta pekerjaan, jenis pekerjaan baru yang akan terbentuk. Sehingga plus minusnya di sana. Contoh misalnya, hari ini kan orang kalau bekerja untuk mendapatkan menjual gambar-gambar teknik itu, dia harus gambar, kemudian dia datang ke kliennya. Sekarang dia bisa kirim. Itu kan dua hal yang berbeda, tetapi dengan aplikasi seperti apa. Jadi berbeda sekali. Begitu juga dengan kedokteran. Sekarang kita bisa pakai dengan telemedicine. Di Amerika dan di negara-negara maju yang lain, kita juga bisa bicara dengan kita punya lawyer lewat lewat digital. Jadi banyak yang berubah seperti ini. Demikian juga manufaktur berubah begitu. Jadi pandemi ini mengajarkan bukan hanya kita Indonesia, tapi seluruh dunia. Artinya masyarakat juga harus cepat menyelesaikan diri dengan perkembangan ya? Ya, kompleksitasnya makin luas, membuka opportunity makin besar, sehingga lapangan pekerjaan juga terbuka. Baik, terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama Berita Utama. Yang jelas tadi Pak Menteri sangat optimis, bukan optimis lebih tepatnya, maunya kita juga demikian ya. Kuartal 3, kuartal 4, semoga pertumbuhan ekonomi bisa positif, supaya nanti full year setidaknya bisa 4% gitu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Menteri. Selamat malam.